ayat 16 dan ayat yang ke-17. Demikian dikatakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau bicara soal skill, kemampuan, ya, misalnya kalau diminta masuk sebuah perusahaan atau bekerja, maka selalu ditanyakan soal skill. Skillnya apa? Kemampuannya apa? Maka kalau itu disematkan kepada orang Kristen, kepada kita orang Kristen, maka orang Kristen itu skillnya apa? Kemampuannya apa? Apa kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh orang Kristen? Berdoa. Ya, berdoa. Bahwa itu adalah kemampuan dasar yang mestinya dimiliki oleh semua orang Kristen. Jadi kalau saya katakan tadi mestinya, ternyata ada juga orang Kristen yang tidak punya kemampuan atau tidak mau berdoa. Biasanya bapak-bapak ya, saya nggak tahu. Saya sering jumpa situasi di mana misalnya nih kebaktian rumah tangga, yang berdoa itu ibu. Bapaknya mana? Nggak ada. Ada tapi ya ibu tetap. Jadi seringkali berdoa itu, kamulah, akulah, kamulah, begitu. Jadi artinya bapak menyerahkan kepada ibu untuk berdoa. Ya. Jadi mudah-mudahan di sini tidak. Mudah-mudahan di sini tidak. Tapi dari pengalaman pelayanan saya sering menemukan hal yang demikian. Bahwa ada orang-orang yang orang Kristen yang mungkin malu atau mungkin memang tidak punya keberanian untuk berdoa. Padahal sekali lagi doa adalah kemampuan dasar yang mestinya dimiliki oleh orang Kristen. Tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, ya. Tentu doa diri kita sendiri penting, tetapi juga mendoakan orang lain. 2 hal yang mestinya kita miliki, mampu kita lakukan. Mendoakan diri sendiri dan mendoakan orang lain. Itu makanya dalam persekutuan kita kan, dalam pertemuan kita, di tengah-tengah gereja kita, setiap ada pertemuan, kadang-kadang ada, doakan ya, mohon doanya, atau tolong ya doakan si Ruth mau masuk kerja, lagi interview kerja gitu. Atau tolong ya doakan si Daniel mau masuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Gitu. Artinya bahwa itulah kesadaran kita orang Kristen bahwa kita adalah orang-orang yang berdoa. Kita adalah orang-orang yang mampu berdoa. Bahkan dalam kontestasi politik pun ya. Kalau saya nggak tahu kalau di Jakarta, tapi pengalaman saya misalnya di Sumatera, di Toba sana, karena biasanya ada aja calon-calon itu yang beragama Kristen misalnya, ya, maka mereka akan datang ke gereja minta doa. Saya ingat satu waktu, ya, pimpinan gereja kami diminta untuk berdoa oleh salah satu calon begitu, ya, dia didoakan, ya, biasalah doanya, ya, memberkati dan seterusnya supaya diberkati oleh Tuhan begitu. Lalu sementara pasangan yang lain atau calon yang lain juga minta doa kepada yang lain begitu ya.
Lalu ternyata setelah pilkada selesai dilakukan, maka yang terjadi adalah yang didoakan pimpinan gereja kami menang. Lalu yang satu lagi kalah. Lalu timbul, wah hebat ya pimpinan gerejanya, kan begitu, yang didoakan menang. Ya, ini kan jadinya seolah-olah doa itu jimat ya. Ya Bapak Ibu ya. Saya nggak setuju juga dengan pandangan itu. Oh ini pimpinan gerejanya doanya manjur gitu ya, bisa menang. Ya. Sementara yang lain tidak. Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, tentu ini anggapan atau pemahaman yang salah. Ya. Kita tahu apa jawaban doa kita. Ada 3 bentuk jawaban doa kita. Kita tahu ya. Kalau kita berdoa, jawaban dari doa kita ada 3. Ya, langsung diberikan. Tidak diberikan. Dan yang ketiga, tunggu dulu. Mungkin ada waktunya, mungkin bukan itu, mungkin ini, mungkin A bukan B. Ya, jadi artinya bahwa doa bukanlah soal yang manjur, soal sesuatu yang menyenangkan saja, lalu yang lain juga berdoa tapi tidak menyenangkan, tetapi kita berdoa tentu karena kita menginginkan jawaban ya. Semua kita pasti kalau berdoa bintanya jawabannya apa? Ya dan cepat ya. Ya dan cepat. Bisakah demikian Bapak Ibu? Bisakah kita berdoa lalu jawabannya ya dan cepat? Bisa? Bisa. Ya. Enggak usah ragu-ragu. Bisa. Ya. Bisa. Adakah jawaban yang disampaikan, adakah doa yang disampaikan kepada Tuhan lalu dijawab dengan ya dan cepat? Banyak. Bisa. Ya. Banyak dan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Artinya bahwa bukan berarti kita mau mengendalikan Tuhan, bukan kita mau mengatur Tuhan, tetapi Alkitab sendiri menunjukkan bahwa ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang doanya dijawab ya dan langsung pada saat itu. Nah, bacaan kita pagi ini adalah tentang itu, tentang seorang tokoh yang bernama Elia. Seorang nabi. Tetapi Yakobus menekankan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Bahwa Yakobus hendak menegaskan kepada para pembacanya, para pembaca suratnya, orang-orang Kristen Yahudi, bahwa sebagai manusia biasa doanya dijawab ya dan langsung terbukti oleh Tuhan. Ia berdoa atas Israel, ia berdoa atas kondisi bangsa itu yang bertahun-tahun tidak turun hujan. Lalu dia berdoa dan hujan pun turun. Hujan pun turun atas tanah sehingga mengairi tanah, membasahi tanah dan semuanya menjadi senang. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yakobus mau menunjukkan bahwa Elia, betul dia seorang nabi. Tetapi Yakobus mau mengatakan dia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Sama seperti kita, kata Yakobus. Bukan karena dia nabi lalu dia menjadi setengah Tuhan atau malaikat. Tetapi sebagai nabi, ia juga adalah manusia sama seperti kita. Jadi tidak ada orang yang setengah nabi, setengah dewa, ya. Tetapi ada orang-orang yang memang memiliki, katakanlah,
eh, kemampuan yang lebih dari orang lain, tetapi tetap dia adalah manusia biasa. Manusia yang sama seperti kita. Manusia yang didengarkan doanya dan langsung dikabulkan oleh Tuhan tanpa jeda. Tidak tunggu dulu, gitu ya. Atau, oh jangan, bukan sekarang. Nah, maka pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang membuat hal itu bisa terjadi? Apa yang membuat doa Elia, yang adalah manusia biasa sama seperti kita itu, bisa langsung dijawab ya? Ada apa dengan Elia? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita sedikit banyak pernah tahu, mendengar, membaca soal Nabi Elia, ya. Sebagaimana juga Yakobus, ya, juga belajar dari tokoh Elia tentang doa. Dan dari pengalaman Elia, dari pengalaman yang dia lihat dari kehidupan Elia, ia menyimpulkan bahwa kunci utama sebuah doa dijawab ya, dikatakan di ayat 16 tadi, ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Saya membaca, ini terjemahan LAI yang pertama ya, 1974. Saya memang kebetulan membaca Alkitab LAI terjemahan baru ya, yang kedua, edisi 2 ya. Jadi terjemahannya diperbaiki ya. Jadi dikatakan di situ, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. LAI memperbaikinya, lebih menegaskan, doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Ya. Ada hasilnya, berkuasa dan ada hasilnya. Inilah yang terjadi pada Elia. Di perjanjian lama juga kita bisa melihat tokoh-tokoh yang lain, ada Musa, ada Yosua, ada juga Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan dan doanya langsung dijawab ya. Artinya bahwa berdoa dan ada hasilnya adalah sesuatu yang sangat mungkin bisa terjadi atas orang Kristen. Ya. Artinya bahwa kita berdoa ada kuasanya dan ada hasilnya. Jadi mungkin perlu kita melihat kembali kehidupan doa kita. Apakah kita, bagaimana kehidupan doa kita? Masihkah kita memelihara kehidupan doa kita? Misalnya. Atau apakah kita berdoa hanya kalau ada yang dibutuhkan? Apakah kita berdoa hanya kalau sedang bersuka cita? Apakah kita berdoa hanya karena kita sedang menginginkan sesuatu dalam kehidupan kita? Ya. Itu macam-macam sikap orang Kristen dalam berdoa. Banyak di antara kita, banyak di sekitar kita. Orang-orang Kristen yang demikian, yang menjadikan doa sebagai sesuatu yang kadang-kadang. Menjadikan doa seolah sebagai sebuah jimat. Menjadikan doa hanya sebuah hafalan. Tapi tidak dilakukan. Ya. Setiap minggu misalnya kita mengatakan apa dalam doa Bapa kami? Dan salah satu yang, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, itu masih salah satu ya. Salah satu yang terus kita hafalkan, kita nyatakan, tetapi apakah betul-betul kita lakukan? Banyak kita orang Kristen
yang masih memiliki sikap hidup doa yang demikian. Maka pagi ini sebagaimana Yakobus mengajarkan kepada kita, dia menunjukkan kamu manusia biasa pun bisa seperti Elia, ya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana doa yang berkuasa dan ada hasilnya? Kalau kita berdoa, bisakah doa kita itu berkuasa dan ada hasilnya? Itu yang kita mau. Ya, itu yang kita mau. Kita berdoa lalu tidak lama ada jawabannya. Maunya kan begitu. Ya, maunya begitu. Tetapi tidak semua begitu. Kenapa? Karena ternyata untuk berdoa yang berkuasa dan efektif atau ada hasilnya tadi, maka kita diajarkan seperti Elia. Bahwa doa orang yang benar. Siapa orang yang benar? Siapa orang yang benar? Yang pertama, orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Kristus. Jadi itu yang pertama, itu yang mendasar. Percaya kepada Kristus. Jadi kalau orang berdoa, tentu karena dia percaya kepada Kristus. Bukan hanya kenal Kristus, tetapi dia percaya penuh kepada Kristus. Kenapa hal ini dibutuhkan? Karena mari kita mengingat kita berdoa tidak untuk memegahkan diri. Berdiri di depan jemaat lalu kata-katanya begitu indah, gitu ya. Dia hafal semua nama orang yang dia doakan. Dia punya kemampuan, ya. Banyak orang Kristen punya kemampuan yang demikian. Tetapi mari kita ingat doa orang yang benar haruslah berangkat dari orang yang percaya kepada Kristus. Karena kita berdoa tidak untuk memegahkan diri, tetapi kita berdoa karena kita bergantung kepada Tuhan. Ya, kita berdoa bukan karena kita sudah hebat, tetapi karena kita mengaku lemah di hadapan Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa bukan karena kita layak. Tidak ada yang layak di antara kita. Maka ketika kita berdoa bukan karena kita layak, tetapi karena kasih dari Tuhan itu semata. Maka percaya adalah hal yang utama. Maka kalau kita berdoa, periksa dulu. Apakah saya percaya? Apakah betul-betul saya percaya kepada Tuhan? Atau saya hanya kenal kepada Tuhan? Ya, kenal Tuhan banyak. Yesus sendiri menunjukkan setan sendiri kenal sama Tuhan. Iya kan? Ketika dia mengusir roh jahat dari seorang perempuan. Setan itu tahu, setan itu kenal. Tetapi apakah dia percaya? Tidak. Maka kita juga mestinya tidak hanya kenal, tidak hanya tahu siapa Yesus, tetapi yang utama adalah kita percaya bahwa Yesus berkuasa, bahwa Yesus punya kuasa di dalam kehidupan kita. Itu menjadi dasar yang pertama, percaya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita membangun kehidupan doa kita, percaya kepada Tuhan menjadi hal yang utama. Lalu apalagi yang dilihat oleh Yakobus dari Elia? Yang menurut Yakobus bahwa doa yang berkuasa dan efektif, yang ada hasilnya, adalah keluar dari orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan sesama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, penyembuhan pengakuan dosa, ya. Kita mungkin semua pernah mengaku dosa, ya. Baik pada diri sendiri
terlebih kepada Tuhan atau pada gembala begitu. Kita mengaku dosa. Bahwa ketika kita mengaku dosa, bahwa ketika pengakuan dosa kita sampaikan, ada penyembuhan di situ. Penyembuhan diri kita. Dosa itu ibarat beban yang berat ya, beban yang mesti harus kita tanggung. Maka ketika kita mengakuinya, kita melepaskannya. Kita melepaskannya, membuangnya dari diri kita. Memang kebenaran atau kejujuran ya terkadang dan sering kali memang menyakitkan ya. Tetapi kebenaran dan kejujuran juga memberikan kelegaan. Maka doa orang benar harus berangkat dari pengakuan akan keberdosaan. Akui bahwa kita berdosa. Akui bahwa kita melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Mari kita ingat bahwa kita berdoa bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kita berdoa bukan karena kita lebih kudus dari orang lain. Bukan. Kita berdoa karena kita mengakui dosa kita. Sama seperti doa Bapa kami tadi. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Harus ada pembersihan. Ketika kita berdoa, mestinya berangkat dari hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang benar, hati yang merendah kepada Tuhan, mengaku dosa kepada Tuhan. Maka kalau kita masih mengingat atau masih sadar bahwa kita punya salah, kita punya dosa kepada Tuhan dan sesama, maka hapuskan itu dulu, bersihkan itu dulu, akui itu dulu. Sehingga ketika kita masuk dalam hidup doa kita tidak punya beban. Kita bersih. Ya. Jadi itu salah satu prinsip doa orang benar. Orang benar adalah orang yang mengakui dosanya, mengakui kelemahannya, membersihkan dirinya dari dosa. Bukan menyimpan dosa, bukan ibarat menyimpan sampah. Tidak dibuang, tetapi dibuang. Ya. Kalau kita tidak buang sampah misalnya, 1 atau 2 hari, sampahnya di dapur, apa yang terjadi? Bau. Tidak menyenangkan pasti. Artinya bahwa dosa itu juga demikian. Dosa itu disimpan, maka itu menjadi sampah yang bau. Sampah yang tidak mengenakkan dalam diri kita. Mari kita juga mengingat bahwa kenapa demikian, karena kita diingatkan oleh Petrus di 1 Petrus 3:12. Dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Seorang yang memimpin beberapa orang anak buahnya misalnya, tadi perusahaan atau di mana begitu, dia pasti akan lebih tertuju kepada anak buahnya yang dikenal baik, ya kan? Dikenal bertanggung jawab. Maka dia akan terus diberikan, katakanlah, kepercayaan. Kita tentu tidak akan memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak benar begitu. Maka Tuhan juga, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Itu makanya kita membersihkan diri kita. Itu makanya kita membersihkan hidup kita. Agar mata Tuhan tertuju kepada kita.
Berikutnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, doa orang benar adalah doa orang yang tekun. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 44, Elia ya harus meskipun sampai harus menyuruh asistennya 6 kali melihat tanda apakah sudah hujan atau belum. Apakah sudah hujan atau belum begitu sampai 6 kali. Tetapi dia tetap terus berdoa sampai akhirnya betul-betul hujan itu terjadi. Artinya sekali berdoa dia belum melihat hujan, tidak berarti berhenti berdoa. Tapi terus berdoa. Terus berdoa. Terus berdoa sampai akhirnya apa yang diminta itu dikabulkan. Kalau kita mungkin ya sekali berdoa gak dikabulkan, sepertinya belum dikabulkan, ya sudah. Lupa lagi untuk mendoakan. Sekali berdoa lalu merasa bahwa doanya tidak terjawab, tidak dijawab, akhirnya berhenti berdoa dan meninggalkan doanya. Tidak lagi mengulangi doanya. Tetapi Elia secara tekun terus-menerus berdoa. Maka kita diajak juga untuk tidak berhenti, terus berdoa. Bukan karena, tapi sering ya, kalau sudah dapat yang dimaui juga orang berhenti berdoa. Dapat, sudah terwujud, sudah tercapai apa yang diinginkan, akhirnya berhenti berdoa. Atau orang yang karena kesedihannya juga berhenti berdoa. Jadi orang yang bersedih dan bergembira juga bahaya juga ya. Dalam situasi gembira dan sedih juga adalah situasi yang berbahaya. Berbahaya dalam artian bahwa keduanya kadang-kadang menjadi peluang bagi kita untuk kemudian berhenti berdoa. Terlalu bersedih, itu makanya tidak baik kalau kita terlalu bersedih, ya sama seperti apa yang Paulus katakan, jangan bersedih seperti orang tidak mengenal Tuhan. Tetapi juga tidak baik kalau kita terlalu bergembira, lalu lupa bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Maka kita dalam situasi kehidupan kita, apakah bersedih, apakah gembira, apakah untung, apakah rugi, apakah sakit atau sehat, mari kita terus berdoa. Mari kita terus menyampaikan permohonan kita. Dan itulah yang membuat kita benar. Dan itulah yang menjadi ciri khas orang yang benar. Doa orang yang benar, yaitu orang yang dengan tekun berdoa, dan terus berdoa. Nah, karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, maka Yakobus memberikan sebuah petunjuk praktis, ya. Maka apa yang kita baca ini adalah petunjuk praktis kepada orang-orang Kristen waktu itu. Orang-orang yang baru mengenal Kristus waktu itu. Supaya mereka bisa punya panduan, punya katakanlah pedoman untuk berjalan dalam terang kasih Allah. Supaya mereka juga bisa hidup dalam relasi yang benar dan baik dengan Tuhan. Maka hidup doa kita mestinya akan menolong kita untuk bisa menerima kasih Allah. Doa kita mestinya juga menjadikan hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu kita sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang berdoa dan doanya berkuasa dan ada hasilnya, maka mari kita hidup dalam komunitas yang benar. Gereja
gereja adalah komunitas orang-orang yang hidup dengan benar. Kenapa kita bersekutu? Karena kita membutuhkan orang lain. Bahwa orang lain penting bagi kehidupan kita. Bahwa kita tidak bisa terpisah dari orang lain. Bahwa kita tidak bisa hanya berdoa untuk diri kita, tetapi juga kita meminta doa dan mendoakan orang lain dalam kehidupan kita. Maka hidup orang benar membutuhkan komunitas. Kalau orang Kristen hidupnya benar, harusnya dia hidup berkomunitas, tidak sendiri. Ya, dulu ada anggapan supaya hidup benar pergi ke tempat sepi, pergi ke gunung, ya bersemedi, ya jadi benar, gitu ya. Itu tentu pemahaman yang kurang tepat. Seharusnya kita hidup dalam komunitas ini untuk hidup benar. Dan ketika kita hidup benar, maka doa kita punya kuasa dan ada hasilnya. Mari kita yang sudah hidup benar, ya, atau yang belum hidup benar di tengah-tengah komunitas kita di gereja, mari kita saling menopang untuk kemudian kita hidup benar. Jadi Bapak Ibu bayangkan, kalau ada satu orang benar saja di sebuah komunitas, doanya berkuasa dan ada hasilnya. Jadi apapun yang dia doakan, ada kuasa dan ada hasilnya. Ya kan? Jadi bayangkan kalau semua dalam persekutuan itu adalah orang yang benar. Doanya tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga berkuasa dan ada hasilnya bagi orang-orang di sekitarnya. Amin. Ya. Jadi kalau sampai ya artinya bahwa kita semua menuju pada orang benar. Kalau kita mampu mewujudkan itu, kalau kita mampu menjadi orang benar dalam komunitas kita, maka kita adalah orang yang sangat diberkati. Karena memberkati orang lain lewat doa kita. Sekali lagi bukan karena kemampuan kita, karena kita tidak layak. Bukan karena kepintaran kita, tetapi karena mata Tuhan, 1 Petrus tadi katakan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Maka mari kita berlomba-lomba untuk hidup benar. Itu yang Paulus katakan, aku berlari. Maka kita berlari. Tetapi bukan untuk saling sikut. Kan begitu? Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan. Tetapi supaya kita bisa hidup benar. Menjadi orang benar. Karena ternyata menjadi orang benar, doanya, bayangkan. Doanya, kata-katanya kepada Tuhan itu berkuasa dan ada hasilnya. Kita mau jadi orang benar ya. Kita semua mau menjadi orang benar. Karena tidak hanya diri kita, tetapi terlebih lagi orang-orang di sekitar kita mendapatkan berkat dari kita. Itulah panggilan bagi kita. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi di sekitar kita. Maka lewat doa kita, kita bisa menjadi berkat. Tetapi mari kita pertama-tama hidup yang benar. Mari kita pertama-tama tadi percaya kepada Tuhan. Itu yang utama. Mari kita membersihkan diri kita, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Dan mari kita berdoa dengan tekun, dengan tiada henti, dengan tiada lelah, kita terus berdoa. Dan ketika kita bisa melakukan itu,
maka doa kita berkuasa. Doa kita ada hasilnya. Begitu berdoa sama seperti Elia dan yang lainnya, ya, dan langsung terjadi. Tentu akan menjadi sukacita bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga adalah persekutuan yang orang-orang yang lemah. Lemah secara jiwa, lemah secara rohani. Tetapi ada orang-orang yang kuat. Ya, dalam persekutuan dimanapun, di gereja ini, di gereja lain, di setiap persekutuan itu pasti ada yang lemah imannya. Tetapi ada yang kuat imannya. Amin. Ada yang kuat. Maka yang lemah dan yang kuat bersama-sama. Terutama yang kuat menopang yang lemah. Mari orang-orang yang mempunyai iman yang kuat, mempunyai kebenaran Kristus dalam dirinya, untuk kemudian juga menopang mereka yang lemah. Bahwa doa orang benar akan menghasilkan kesembuhan. Tidak hanya kesembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan jiwa. Ya. Jadi tentu adalah berkat yang sangat besar. Ya. Kita tahu bahwa karunia-karunia roh salah satunya adalah doa. Jadi doa yang berkuasa dan ada hasilnya adalah karunia Tuhan. Dan itu bisa kita capai lewat hidup kita yang manusia biasa ini. Sama seperti Elia. Jadi jangan menganggap, saya kan hanya jemaat biasa. Saya bukan penatua, saya bukan pendeta. Yakobus mengingatkan, Elia sama seperti kita, manusia biasa. Maka setiap kita punya dan bisa mempunyai hidup doa yang berkuasa dan kemudian itu ada hasilnya dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita dengan terus menerus, dengan tekun, dengan berkelanjutan, tidak terputus, ya, memberikan hidup kita pada doa itu. Tidak memandang doa lagi sebagai beban, tidak lagi memandang doa sebagai kewajiban semata, tidak lagi memandang doa sebagai hafalan semata. Tetapi mari kita merubah hidup doa kita. Bukan doa untuk diri kita, tetapi diri kita untuk doa. Kita yang bekerja untuk doa, bukan doa yang bekerja untuk kita. Kita yang memastikan bahwa hidup kita benar, sehingga kita punya kuasa dan kita ada hasilnya. Jadi ibarat pohon kita ditanam, setiap pohon yang ditanam harapannya adalah berbuah. Tidak ada seorang petani yang menanam tanaman lalu tidak berharap itu berbuah. Omong kosong. Maka Tuhan menempatkan kita, harapannya adalah berbuah. Dan kita berbuah lewat doa kita. Kita berkuasa lewat doa kita. Kita menghasilkan sesuatu lewat doa kita. Siapapun kita. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu ini kebetulan kalau di liturgi gereja kami minggu ini disebut minggu rogate. Rogate artinya berdoa. Ya. Dan juga sekalian minggu ini minggu pertukaran mimbar, karena ya ada event
khusus misalnya terutama soal ulang tahun PGI ya yang ke-75. 57, sorry. 57 tahun. Artinya kita sebagai persekutuan gereja 75 ya, 75 tahun, maaf, PGI. Persekutuan Gereja Indonesia sudah berusia 75 tahun. Maka kita sebagai persekutuan gereja-gereja yang supaya mereka menjadi satu seperti doa dari Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah menjadi kumpulan orang-orang benar. Kumpulan orang-orang yang doanya berkuasa dan ada hasilnya. Mari kita memperbaiki kehidupan doa kita. Mari kita, kalau sudah, mari kita meningkatkan kehidupan doa kita. Karena di tengah situasi yang buruk saat ini, ya, di tengah situasi ketidakpastian banyak di sekitar kita, dalam banyak hal ya, dalam hal banyak yang tidak pasti di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, maka satu-satunya yang pasti adalah doa. Satu-satunya yang pasti hanyalah doa. Mari kita terus memelihara hidup doa kita. Sehingga dari situlah kemudian kita diberkati dan kita memberkati orang lain di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk dapat terus berdoa. Berdoa sehingga kita menjadi orang-orang yang berdoa, yang berkuasa, dan ada hasilnya dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Mari saya ajak kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk terus-menerus berdoa, terus-menerus memandang kepadamu, bergantung kepadamu. Karena memang hidup berasal daripadamu, kekuatan berasal daripadamu. Terima kasih buat semua pengorbanan-Mu. Dan kami mengingat kebangkitan-Mu ya Tuhan, sehingga kami juga dibangkitkan di dalam semangat, dalam kasih, dalam kebenaran, dalam pengharapan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Juga atas bangsa negeri ini kami boleh tinggal dengan aman. Kami boleh tinggal ya Tuhan melakukan segala sesuatu. Karena Engkau yang memelihara kami melalui pemerintah, melalui para pemimpin kami. Berkati ya Tuhan dari presiden, gubernur Tuhan, bupati sampai wali kota dengan para wakilnya ya Tuhan. Bersama anggota dewan ya Tuhan, untuk mereka bisa menjagai bangsa ini di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Kuduskan Tuhan semuanya sehingga menjadi layak bagi-Mu ya Tuhan. Berikan Tuhan kesehatan ya Tuhan di dalam menjalankan tugas yang Kau berikan ya Tuhan. Sehingga bangsa ini juga menerima kebaikan dan kesehatan di dalam kehidupannya, seluruh bagian-bagian yang ada di dalam masyarakat diperkuat ya Tuhan, bagian-bagian yang lemah, yang kurang diperkuat ya Tuhan, sehingga yang miskin, yang kekurangan semua mendapatkan fasilitas pelayanan yang baik untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk semua hal ya Tuhan, pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat. Sebab itu berkati kementerian yang ada ya Tuhan, para menteri, pembantu-pembantu presiden yang sudah Engkau angkat ya Tuhan, yang Kau pilih menjadi hamba-Mu, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga bangsa ini bisa berdiri di hadapan bangsa-bangsa dengan kasih dan berkat Tuhan, dengan pemeliharaan. Kami tahu Tuhan negeri ini ya Tuhan yang banyak, yaitu terdiri dari Tuhan wilayah yang berbeda-beda ya Tuhan, pula yang berbeda-beda dengan segala kondisinya. Setiap saat bisa terjadi ya Tuhan hal-hal yang tidak diinginkan karena cuaca buruk, karena ya Tuhan kondisi tanah, kondisi apapun yang berbeda-beda ya Tuhan. Tetapi Engkau sudah memperlengkapi negeri ini ya Tuhan dengan segala
kemampuan yang Tuhan berikan ya Tuhan, kiranya mereka berfungsi ya Tuhan, mereka yang Tuhan pakai menjadi penjaga keamanan ya Tuhan dari TNI, Polri, dan juga badan-badan penanggulangan bencana ya Tuhan, Kau berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga semua yang kami butuhkan untuk kami bisa bekerja dengan tenang, untuk kami bisa melayani dengan baik, untuk kami bisa bersaksi dengan baik, untuk kami bisa melakukan aktivitas ya Tuhan, baik dalam perjalanan, dalam kegiatan ya Tuhan, dimanapun ada keamanan, ada damai sejahtera, ada perlindungannya daripada Tuhan melalui pemerintah. Sebab itu berikan mereka kekuatan, kesehatan, berkati keluarga mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, jujur, dan juga menjadi berkat di bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu. Tuhan, berkati kehadiran gereja-Mu di bangsa ini. Engkau telah memilih anak-anak-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi tiang, untuk menjadi garam. Dan Engkau juga telah mengangkat hamba-hamba-Mu yang melayani para pemimpin, para gembala, para pendeta. Semua ya Tuhan yang Engkau Tuhan pilih. Supaya Tuhan olehnya umat-Mu, oleh firman-Mu yang diajarkan ya Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kuasa-Mu, hidup dalam terang, hidup dalam kesaksian ya Tuhan, sehingga umat-Mu dalam kebenaran bisa menjadi teladan di bangsa ini ya Tuhan. Para hamba-hamba-Mu juga ya Tuhan, menjadi teladan, menjadi berkat ya Tuhan, sehingga perkataannya, sehingga kesaksiannya ya Tuhan, sehingga nasihat-nasihat, usulan-usulannya, kami percaya hikmat-Mu yang turun atas hamba-Mu bukan hanya bisa memberkati bangsa ini, tetapi juga di dalam pemerintahan, di dalam ya Tuhan kemasyarakatan, karena Engkau Tuhan dalam hikmat-Mu Tuhan adalah jawaban dari segala persoalan-persoalan kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan diri kami ya Tuhan, gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ada di sini, di Jakarta Timur ya Tuhan, berkat-Mu Tuhan turun atas kami semua, atas Tuhan pemerintah, wali kota, seluruh camat dan lurah ya Tuhan, di mana kami ada. Kiranya kami bisa menyaksikan sungguh Tuhan ada di wilayah ini, sungguh Tuhan menjaga, memberkati, dan Tuhan juga memakai kami yang hadir, yang tinggal, yang beribadah, yang Tuhan melayani ya Tuhan, jadi berkat, menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, sehingga dipenuhi tempat ini dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau, yang akan ya Tuhan menjadi satu, memuliakan nama, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa pengharapan kami ya Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Apa yang kurang pada kami ya Tuhan, kami percaya Engkau terus akan tambahkan. Sebab Engkau murah hati dan kaya. Sebab Engkau menjadi Bapa bagi kami. Berkat-Mu juga turun pada hamba-Mu Tuhan, yang pergi sebentar ya Tuhan, yang sudah melayani di tempat hamba-Mu ya Tuhan, di gereja HKI. Berkati Tuhan jemaat yang ada di sana, berkati sinode yang ada di sana semua ya Tuhan, dari pimpinan sampai seluruh jemaat ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa pelayanan Tuhan hamba-Mu, gembala kami ya Tuhan, yang akan sebentar Tuhan ke Australia. Berkati Tuhan dalam perencanaan, berkati tempat-tempat yang akan dituju, baik di Rockhampton ya Tuhan, untuk berjumpa dengan Bapak Rohani di sana, Bapak John Eli. Berkati ya Tuhan kehadirannya di sana. Juga di kota lain Tuhan, di Brisbane, di Melbourne ya Tuhan, dalam pelayanannya urapi dan pakai untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, untuk menghadirkan kuasa kasih Tuhan, mujizat Tuhan, sehingga pengenalan akan Tuhan turun atas jiwa-jiwa yang dilayani, bahkan turun atas kota di mana Tuhan dia hadir, karena mereka hamba-Mu berjalan dalam kuasa kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu sudah melayani, yang memimpin pujian, yang bermain musik. Berkati kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.